Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Tegar di mata pelajaran prakarya untuk kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan. Jadi ketika kita mengolah suatu bahan makanan, kita harus tahu teknik-teknik pengolahannya. Teknik pengolahan bahan pangan itu dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Apa itu teknik pengolahan pangan panas basah? Ya, betul sekali. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Prinsipnya, suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Berapa suhu didih? Suhu didih itu antara maksimal itu 100 derajat Celcius. Jadi prinsipnya itu suhunya tidak lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering. Apa itu teknik pengolahan pangan panas kering? Ya, betul sekali. Teknik pengolahan pangan panas kering adalah teknik pengolahan yang mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ya, jadi teknik pengolahan pangan panas basah itu menggunakan cairan, sedangkan teknik pengolahan pangan panas kering itu tidak menggunakan cairan. Nah, ini adalah beberapa dari teknik pengolahan pangan panas basah. Yang pertama ada teknik merebus, boiling. Apa itu teknik boiling? Ya, teknik boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas. Nah, itu namanya teknik merebus. Jadi pada umumnya teknik merebus ini ya seperti yang kalian lakukan di rumah. Baik itu airnya masih dingin, kemudian kita nyalakan api, atau kita merebus air dulu, baru kita masukkan bahan makanan tersebut. Itu adalah teknik boiling. Nah, ini sebagai contoh teknik merebus atau boiling. Nah, yang berikutnya adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu antara 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoaching ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Nah, ini teknik merebus menutup bahan pangan. Jadi airnya itu hanya sebatas makanan yang direbus. Ya. Saya kasih contoh, misalnya kita merebus telur utuh, bulat, sama cangkang-cangkangnya. Ketika kita merebus telur itu ke dalam air yang banyak, maka pasti ketika kalian merebusnya telurnya cuma satu, telur itu akan lari-lari kemana-mana di dalam panci. Nah, itu akan menyebabkan telur itu pecah. Tapi jika kalian merebus telur tersebut dengan cara hanya sebatas telurnya saja, jadi tinggi airnya itu tidak lebih dari telurnya, maka telur tersebut tidak akan lari-lari. Biasanya teknik ini digunakan oleh para pengusaha telur rebusan seperti telur bebek ya. Jadi kalian pasti kalau kalian cek
ketika merebusnya itu airnya hanya sebatas telur itu sendiri, tidak lebih dari telurnya. Ya, jadi kalian nanti bisa cek sendiri. Kemudian teknik merebus dengan sedikit cairan, braising. Teknik merebus ini, ya, teknik merebus braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kira-kira itu setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api kecil. Ya, jadi teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising ini itu merebus dengan sedikit air dan ditutup dengan menggunakan api kecil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aromanya keluar menyatu dengan cairannya. Nah, ini adalah salah satu contoh teknik merebus dengan sedikit cairan. Ini makanan apa ini? Ini mungkin makanan seperti rendang ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya kalian bikin telur balado, itu pasti menggunakan sedikit cairan. Tujuannya untuk apa? Agar bumbunya itu meresap ke dalam telur tersebut dengan bantuan cairan yang direbus. Jadi apinya itu jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar akan membuat cairan itu menjadi cepat menguap ya, sehingga bawahnya akan kosong. Ini adalah contoh dari teknik merebus dengan sedikit cairan. Kemudian teknik menyetup atau menggulai, stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah makanan tersebut kita masak dengan api sedang dan dalam keadaan waktu yang lama. Tujuannya untuk aroma dari bahan makanan tersebut keluar dengan sempurna. Dalam pengolahan teknik menyetup, ini biasanya harus sering diaduk secara hati-hati agar bahan makanan itu tidak mudah hancur. Nah, biasanya yang dimasak dengan menggunakan teknik menyetup itu biasanya adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ya. Biasanya cairannya itu menggunakan air, susu, santan, dan kaldu. Biasanya menggunakan itu. Jadi tidak hanya menggunakan air. Ya. Jadi bisa susu, santan, dan kaldu. Nah, ini contoh dari teknik menyetup atau menggulai stewing. Jadi kita mengambil sari ya, sari pada buah-buahan, sari pada sayur-sayuran, dan kita biasanya menambahkan gula ya supaya agak sedikit berasa. Ini proses stewing. Kemudian teknik mengukus atau steaming. Nah, kalau ini saya yakin kalian sudah pada tahu. Apa itu teknik mengukus? Ya, teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih. Saya rasa kalian sudah tahu caranya ya. Semuanya itu pasti sudah pernah melihat atau melakukan teknik mengukus ini. Yaitu dengan cara kita rebus airnya dulu, baru kita masukkan bahan makanan ke dalam panci, tetapi ada batasannya antara air yang direbus dan bahan makanan tersebut. Nah, ini biasanya teknik mengukus gambarnya. Biasanya kalau kalian sering beli siomay ya pasti penjualnya menggunakan teknik mengukus. Atau mungkin kalian lihat ibunya lagi nanak nasi, biasanya nasinya itu dikukus kalau nggak pakai magicom tapi pada dasarnya sekarang umumnya kalau di rumah kalian pasti menggunakan magicom makannya, memasak nasinya. Kemudian teknik mendidih atau simmering. Teknik ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya
yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik-titik dan direbus lama. Ya, biasanya untuk teknik mendidih ini digunakan untuk memasak kaldu ya, atau mengekstrak dari daging yang direbus. Misalnya kalau penjual bakso itu ya, menjual bakso itu biasanya membuat kaldunya dengan cara merebus tulang, ya, tulang sapi atau tulang ayam atau mungkin ceker ayam. Itu direbus dulu sampai titik didih, sampai kaldunya keluar, baru habis itu mereka kecilkan apinya, kemudian supaya aromanya itu keluar, aroma dari kaldu tersebut. Nah, ini contoh dari teknik mendidih atau cemiring. Nah, jadi itu digambar kelihatan orang lagi ngerebus daging untuk diambil kaldunya atau sarinya, sari dari ayam tersebut. Biasanya orang ini mungkin mau membuat sayur sop. Kemudian yang berikutnya adalah teknik mengetim. Apa itu teknik mengetim? Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Ya, jadi teknik ini tuh apa? Kalian bisa bayangkan memasak dengan dua buah panci. Jadi bukan panci dua terus dimasak bareng. Satunya di kompor satu, satunya di kompor satunya, bukan. Ini adalah teknik yang menggunakan dua buah panci dengan cara pancinya itu ditumpuk. Misalnya kita akan melelehkan coklat. Nah, biasanya kita ngerebus air di dalam panci, kemudian kita ambil panci satu lagi, coklat tersebut ditaruh di panci yang tidak berisi air, ya, yang tidak berisi air. Kemudian panci yang berisi coklat ditumpangkan ke rebusan air yang kalian rebus tadi di panci pertama. Jadi biasanya kalau ngelelein coklat itu airnya tidak boleh sampai mendidih. Jadi airnya itu suam-suam kuku. Ya. Suam-suam kuku itu seperti apa? Suam-suam kuku itu mungkin belum muncul gelembung udara yang mau naik ke atas. Nah, itu suam-suam kuku. Nah, ini adalah contoh dari teknik mengetim. Nah, seperti yang tadi saya bilang. Kita lagi ngelelein coklat pakai teknik mengetim. Bisa juga untuk membuat nasi tim kalau kalian pernah dengar nasi tim, ya caranya hampir sama seperti ini. Ya, itu tadi adalah teknik pengolahan pangan panas basah. Oke, berikutnya adalah teknik pengolahan pangan panas kering. Yang pertama itu ada teknik menggoreng dengan minyak banyak, yaitu deep frying. Mungkin kalian sudah tahu menggoreng dengan minyak banyak berarti minyaknya itu banyak. Ya. Teknik menggoreng dengan minyak banyak adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan itu benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, biasanya itu menggoreng dengan minyak banyak itu tujuannya agar kering ya, agar kering atau crispy. Metode ini itu ada jeleknya, yaitu dapat merusak beberapa kandungan gizi yang ada di dalam makanan yang kita goreng. Ya, jadi ada sedikit jeleknya. Kita juga akan boros minyak biasanya. Minyak gorengnya itu kita akan boros ya, karena kita menggunakan minyak yang banyak. Biasanya itu digunakan untuk menggoreng keripik ya, menggoreng gorengan seperti tempe ya, bakwan. Kemudian kita menggoreng ikan, menggoreng ayam, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh teknik menggoreng dengan minyak banyak. Contoh gambarnya aja. Jadi, ada bahan makanan yang digoreng, kemudian minyaknya itu dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, atau biasa disebut shallow frying. Teknik ini yaitu teknik mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Ya, jadi
teknik menggorengnya yang tadi dengan minyak banyak, sedangkan ini kita menggunakan minyak yang sedikit ya, minyak yang sedikit. Salah satu contohnya adalah ketika kita menggoreng telur. Nah, kalau menggoreng telur di minyak yang banyak, nanti jadinya telur gulung ya. Jadi nanti jadinya telur gulung. Kita harus menggoreng telur ya dengan minyak sedikit agar mungkin kita akan menggoreng dengan telur dadar ya. Jadi kita minyaknya itu menggunakan minyak yang sedikit. Nah, ini salah satu contoh gambar dari shallow frying atau menggoreng dengan minyak sedikit. Ya, seperti yang tadi dikatakan, di sini contohnya adalah menggoreng telur. Kemudian ada teknik menumis atau setting. Nah, teknik menumis ini sebenarnya kolaborasi antara dengan menggunakan minyak dan menggunakan cairan. Jadi teknik ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis-tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Kemudian diaduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya teknik ini itu digunakan untuk aneka macam tumisan. Contohnya kalau kita pernah makan tumis kangkung, tumis tauge, nah itu pasti menggunakan teknik sauting atau menumis. Nah, ini salah satu contoh teknik menumis ya gambarnya. Jadi ini lagi menumis sayur-sayuran, sosis ya. Kemudian nanti diberi sedikit air. Nah, biasanya itu kalau kalian pernah beli capcay goreng, walaupun capcay namanya capcay goreng, tapi tetap ada sedikit cairannya. Nah, akan diberi sedikit air. Kemudian teknik memanggang atau baking. Nah, baking ini adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Ya, jadi teknik memanggang ini umumnya biasanya menggunakan oven. Jadi panasnya itu dari berbagai sumber penjuru arah, dari atas, bawah, kiri, kanan itu panas semua. Biasanya digunakan untuk mengoven aneka roti ya, roti atau mungkin ayam oven, ayam panggang itu juga bisa. Biasanya rata-rata umumnya adalah untuk mengoven roti ya, roti kegiatan roti bakery itu biasanya menggunakan dengan teknik memanggang. Nah, ini salah satu contoh gambarnya yaitu teknik memanggang atau baking. Kemudian teknik membakar atau grilling. Nah, grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan datar atau langsung di atas perapian. Ya, jadi antara teknik membakar dan teknik memanggang itu beda. Jika teknik membakar itu biasanya bahan makanan itu ketemu langsung dengan sumber panasnya. Ya, entah itu dalam berupa lempengan panas atau besi panas atau mungkin ada dialasi dengan teflon. Tapi itu teflon itu termasuk sumber panasnya langsung. Beda dengan teknik memanggang. Teknik memanggang itu tidak bertemu langsung dengan sumber panas, tapi di dalam ruangan yang telah dipanasi. Gitu. Jadi sebuah kotak yang sudah dipanasi. Kemudian panasnya itu akan menyebar ke segala macam arah. Dari atas, bawah, kiri, kanan. Terus ada hawa panasnya semua. Itu bedanya ya. Biasanya contohnya apa? Yang digunakan mungkin kita lagi bakar-bakar ayam, sate itu ya. Itu salah satu contoh dari teknik membakar atau grilling. Nah, ini salah satu contoh dari teknik membakar. Itu langsung bertemu dengan bahan makanan itu bertemu langsung dengan sumber panasnya atau sumber apinya. Nah, jadi ini ada mungkin ini daging ya yang langsung dibakar di atas besi panas yang di bawahnya itu ada apinya.
Oke, kemudian ada penyajian dan pengemasan. Kalian bisa simak di buku paket kalian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membeli sebuah makanan atau produk makanan atau yang lainnya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli makanan antara lain adalah yang dilihat adalah cara penyajian makanannya. Semakin unik, semakin kreatif kita menyajikan sebuah makanan, maka orang konsumen itu akan tertarik untuk membeli makanan. Misalnya kita penjual, nah kita harus menyajikan makanan dengan cara yang unik atau yang kreatif. Kalau kalian pernah nonton film mungkin ya, makan di restoran mewah, itu kan penyajiannya bagus. Ya, penyajiannya bagus. Itu pasti harganya mahal. Ya, biasanya konsumen itu akan melihat yang pertama itu adalah penyajian makannya, ataupun biasanya kalau makanan itu dibungkus, yang dilihat adalah bungkusnya dulu. Jadi semakin bungkusnya menarik, semakin penyajiannya menarik, itu akan mempengaruhi konsumen untuk memilih dan membeli makanan tersebut. Yang kedua, biasanya konsumen itu melihat dari higienitas dan sanitasi penyajian sebuah makanan. Kita lihat higienitas makanan tersebut. Apakah makanan tersebut bersih, higienis, ya, higienis bersih. Biasanya kita lihat dari yang masak atau yang melayani. Yang melayani itu bersih enggak? Pakai sarung tangan enggak? Atau sanitasinya. Kita lihat dari piringnya, piring makanan tersebut. Terus tempatnya, tempat makannya, ruangannya itu seperti apa. Nah, biasanya kalau bersih akan menarik konsumen untuk datang membeli makanan tersebut. Itu prinsip-prinsip atau faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sebuah penyajian. Kemudian prinsip higienitas dan sanitasi itu ada beberapa. Yang pertama ada prinsip wadah. Ya, prinsip wadah. Artinya apa? Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Tujuannya agar antar jenis makanan tidak terkontaminasi oleh bakteri atau kuman secara silang dari hidangan yang satu ke hidangan yang lainnya, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pencernaan bakteri atau kuman dari hidangan lain dan untuk memperpanjang masa penyajian makanan. Nah, jadi ketika kita menaruh makanan atau bahan makanan itu wadahnya itu harus berbeda-beda agar tidak terjadi kontaminasi silang, baik itu antara bahan makanan yang masih mentah dan bahan makanan yang sudah matang. Kemudian prinsip kadar air, yang artinya penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau berkuah itu dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan itu cepat rusak. Pada umumnya makanan berkuah itu akan lebih mudah cepat basi. Misalnya kalian beli soto, ya kalian beli soto, itu minta kuahnya itu dipisah, antara kuah dan isiannya itu dipisah. Agar apa? Agar makanan itu tidak mudah cepat basi dan masih tetap enak. Biasanya kalau kelamaan maka bahan makanan itu dicampur, soto terigu dicampur, akan sampai rumah itu namanya apa itu kalau bahasa Indonesianya itu ya. Intinya benyek gitu ya, benyek. Karena apa? Karena bahan makanan tersebut terlalu lama menyerap air. Jadi makanan tersebut sudah tidak enak. Kemudian prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya apa? Bahan makanan tidak membahayakan kesehatan seperti terlalu banyak pengawet. Nah, maksudnya adalah bahan makanan yang tidak mengandung pengawet.
dan menggunakan bukan pewarna makanan. Jadi bahan makanan itu dapat dimakan jika mengandung bahan-bahan kimia itu harus menggunakan bahan kimia yang sudah ada aturannya. Kalau dikatakan itu namanya BMT, namanya bukan BMT tapi BTM, bahan tambahan makanan. Ya, bahan tambahan makanan. Itu kayak misalnya pewarna, ya pewarnanya harus pewarna makanan. Dikasih pengawet, ya pengawetnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada atau sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip panas. Ya, prinsip panas. Yang artinya setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas. Sehingga ini membutuhkan hidangan masih segar. Ya, jadi ini prinsip panas itu jadi makanan itu harus disajikan dalam keadaan segar atau benar-benar baru dimasak. Karena apa? Biasanya kalau sudah dingin itu biasanya menyebabkan kontaminasi silang dari makanan-makanan lain. Dan bahan makanan yang panas itu gampang sekali terserang kuman atau bakteri. Jadi kita itu harus mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang baru saja matang atau baru saja dimasak supaya makanan tersebut masih higienis dan enak. Kemudian prinsip alat bersih. Nah, kalau prinsip alat bersih ini berarti kalian harus mencuci semua peralatan makanan dengan air bersih dan sabun agar terjaga higienitas dan sanitasinya. Penanganan makanan. Nah, hendaknya ketika kita mengolah makanan, usahakan kita menggunakan sarung tangan atau menghindari makanan tersebut bertemu langsung dengan tangan kita. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan. Agar makanan tersebut masih tetap higienis dan sanitasinya juga terjaga. Agar tidak terjadi kontaminasi silang, yaitu bakteri yang di tangan kita akan menempel ke dalam bahan makanan yang sedang kita olah. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga protokol kesehatan kemanapun kalian pergi dan dimanapun kalian berada. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.